Oleh karena itu sehubungan dengan dawuh adanya Al-Ghaus, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuhaken husnul a'mal nata iju husnul akhwal. Lanjutanipun wa husnul akhwali minat tahakkuki fil maqamatil inzal. Bahasanya niki indah, tapi butuh dicermati, boten akal tok, tapi hati harus menerima. Apa artinya? Bagusnya amal. Kita kan ingin tuh amal kita itu bagus, karena yang bagus itu yang diterima. Jadi bagusnya amal itu buah daripada bagusnya perbuatan hal. Kalau orang itu perbuatannya bagus, maka amal ini akan menjadi bagus. Perbuatannya itu memang soleh, maka amalnya pun akan menjadi soleh. Wa husnul akhwal, dan perbuatan orang itu menjadi baik, ya. Husnul akhwal itu perbuatan manusia itu, keadaan manusia itu baik, itu timbul daripada hati yang sudah menempati makom inzal. Bahasa ini sulit sekali kalau kita tidak betul-betul memperhatikan, lek mboten atine tembus nyuwun teng Allah mboten saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus ketua pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah, YouTube Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang pemimpin mujahadah yang saya taati. Muga-muga pengajian kita selama ini untuk mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga ilmu ini bisa manfaat. Muga-muga kula panjenengan kita semuanya diberi hidayah, taufik,
sehingga menjadi manusia yang manfaat, selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sering didawuhkan orang yang mendapatkan, jadi ana wong sing lengah lepas, ana wong sing iso oleh mendapatkan, ya mendapatkan ridhonya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan kasih sayangnya. Siapa orang itu? Orang yang fokus satu tujuan. Jadi manusia ini ada tujuan utama. Secara lahir, tujuan utama hidup ibadah. Jadi secara hal itu lahir, hidup ini adalah untuk ibadah. Ibadah kepada Allah. Itu secara lahir. Secara batin harus madhep. Madhep itu artinya bertauhid. Bertauhid kepada Allah. Lah ini tidak boleh lepas. Mboten oleh lepas. Bertauhid itu usul madhep marang Gusti Allah. Kalau ini lepas, hadirin, ibadah pokok ibadah, tapi tauhidnya lepas, ditolak itu. Ora manfaat. Mulane kalau janjo ngaji ya harus tauhid. Ngaji ketuhanan. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sehubungan dengan dawuh adanya Al-Ghaus, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuhaken husnul a'mal nata iju husnul akhwal. Lanjutanipun wa husnul akhwali minat tahaqquqi fil maqamatil inzal. Bahasanya ini indah, tapi butuh dicermati, boten akal tok, tapi hati harus menerima. Apa artinya? Bagusnya amal. Kita kan ingin tuh amal kita itu bagus, karena yang bagus itu yang diterima. Jadi bagusnya amal itu buah daripada bagusnya perbuatan hal. Kalau orang itu perbuatannya bagus, maka amal ini akan menjadi bagus. Perbuatannya itu memang soleh, maka amalnya pun akan menjadi soleh. Wa husnul akhwal, dan perbuatan orang itu menjadi baik, ya. Husnul akhwal itu perbuatan manusia itu, keadaan manusia itu baik, itu timbul daripada hati yang sudah menempati makom inzal. Bahasa ini sulit sekali kalau kita tidak betul-betul memperhatikan, lek mboten atine tembus nyuwun teng Allah mboten saged. Jadi ngeten hadirin. Amal itu bagus karena buah bagusnya hal. Ya. Keadaan yang ada, hal keadaan. Nah, keadaan manusia itu kalau baik, maka amalnya baik. Jadi amal itu kan keadaan yang kita miliki. Lah keadaan yang ada di dalam diri kita, iku lek api, itu sebab hati, kolbun.
Ya kembali hati. Mulanya api amal seseorang, api keadaan seseorang itu karena kolbun. Kolbun yang bagaimana? Mapan, menempati, ditaruh oleh Allah di dalam makom inzal, makom makrifat, kenal kepada Allah. Mulanya dipun dawaken kula jenengan. Lah kula jenengan senengane kan pahala. Senengane keramat, senengane mulya. Diingetaken kula panjenengan kun thalibal istiqomah. Jadi lek kowe kon golek istiqomah. Lah kula akhir-akhir kita ini kan karena tidak ada yang nuntun. Sing digoleki malah karomah. Sing digoleki kemuliaan, ya apa aku iso sukses sugih donya. Ya apa aku iso keramat, aku mulya. Boleh, tapi awal daripada yang dicari adalah carilah istiqomah. Kita kan betul paham sih maksud istiqomah itu. Ada istiqomah lahir, ada istiqomah batin. Istiqomah lahir itu ya sunnahnya Rasul. Sholat 5 waktu, istiqomah. Sedekah, zakat, istiqomah. Tapi tidak hanya itu, hal keadaan itu mempengaruhi. Nah, kalau kinten panjenengan kula berusaha istiqomah lahir sampun walaupun masih berapa puluh persen ya, berapa puluh persen. Tapi yang dimaksud selain istiqomah lahir, kamu itu siapa? Gitu loh maksudnya. Harus istiqomah. Istiqomahlah sesuai dengan kedudukan dan keadaan Anda. Anda siapa? Kita siapa? Kita ini manusia. Siapa manusia itu? Nah inilah awalnya. Manusia itu ciptaan. Artinya kita ini ciptaan Allah harus istiqomah. Kapak no kita niki ciptaan. Yang namanya ciptaan itu asalnya ora ono, tidak ada. Karena diciptakan maka diadakan. Istiqomahlah dengan perasaan bahwa kita ini diadakan. Justru istiqomah. Kalau kita hidup diadakan. Berarti kita bisa melihat, ya diadakan. Aku melek, diadakan. Hatta lanaro. Ketika saya melihat illa biha, tenggelam kepada samudra tauhidnya Allah. Artinya sing melekno aku ini adalah ada, yaitu Sang Pencipta. Itu disuruh istiqomah. Istiqomah tauhid. Kita manusia, makhluk. Ya asalnya tidak ada. Lah sekarang bisa duduk di sini. Bisa ngaji, bisa mendengar, bisa pandai, bisa baik, istiqomah. Tidak berubah. Gimana tidak berubah? Ini bukan milikku. Aku diciptakan, berarti aku bisa begini. Ini ada yang menciptakan. Lu itu diperintah istiqomah. Carilah itu, jangan terbalik. Sing digoleki adalah keramat. Kebanyakan kita kan gitu sama anak-anak kita kelakuan, lewat kelakuan apa ini? Sing digoleki itu keramatnya, ya. Kelakuan supaya begini, supaya begitu, itu diperintah dalam kitab Al-Hikam ini. Kuntolibal istiqomah walatakun tolibal karomah.
Istiqomah lahir ya batin. Istiqomah sebagai hamba. Loh, ini penting nih. Loh, kita ini sebagai hamba ya kudu istiqomah. Yang namanya kaula itu apa pinter? Tidak ada yang pinter. Pinter itu pemberian. Istiqomah sebagai hamba. Misalkan kita ya sebagai hamba ya. Yang namanya hamba tuh tidak memiliki apa-apa. Itu harus ditandur di jero hati. Monggo bareng-bareng. Muga-muga ilmu iso mlebu nggih sambil mendengarkan sambil diisi atine. Karena tidak akan masuk ilmu le atine niki sudah diisi oleh yang lain. Harus dilatih. Monggo bareng-bareng nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan lalika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Hadirin sambil mendengarkan, ada yang nyetel anu tadi banter ini apa HP itu. Tidak apa-apa, dikecilkan aja, tidak apa-apa. Gini hadirin, istiqomah, istiqomah kehambaan. Niki kudu istiqomah kerendahan. Mosok hamba rumoso pinter, masa hamba merasa kiai, masa hamba merasa pejabat, masa hamba merasa memiliki. Namanya hamba harus rendah. Niki kudu dilatih di setiap keadaan. Dalam sholat kudu rumoso rendah hamba. Dalam mujahadah, dalam bergaul niki kudu dipun latih perasaan ini. Hal keadaan itu ya, keadaan manusia sing iso istiqomah. Jadi kalau wow, istiqomah rumongso elek, istiqomah kehambaan lah istilah saya. Kapak-kapak no hamba niku yo hamba, iki kudu dipasang, kudu istiqomah. Istiqomah niku artine dawam, kontinuitas, langgeng, gak mandek, terus ada kesinambungan. Niku istiqomah. Lek lali langsung disambung. Nggih. Keadaan hamba ini niki sing paling dibenci kali iblis. Iblis niku mboten wedi karo sapa-sapa, ambek wong alim. Kancaku ngono ae. Karena lebih alim iblis. Ambek wong ahli ibadah, dengan orang ahli ibadah, iblis itu mampu. Cuma iblis itu sangat benci dengan orang yang istiqomah kehambaan. Jadi orang kalau menghamba kepada Allah merasa hamba paling tidak disukai kali iblis. Jadi para orang yang dicintai Allah itu tanda-tandanya istiqomah sebagai hamba. Secara filosofi, iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, panas ke atas. Maka kalau ada pengamal atau ada jamaah pengajian khususnya saya kok merasa saya ini kiai ini, kata iblis, makananku itu. Iki pangananku. Karena iblis senang kalau ada orang ke atas itu. Ada orang merasa wamalku akeh, kata iblis, kancaku ya. Ada seperti itu? Kalau ada,
potong. Biqat'i aqabatin nafs, potong kebiasaan cengkeraman iblis yang ada di hati ini. Paling benci melihat orang yang menduduki tempat-tempat itu. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tegas mengatakan, carilah istiqomah wala takun tolibal karomah. Ojo nganti sekali-kali mencari keramat, mencari kemuliaan, mencari dianggap wong, mencari supaya orang memandang kita loh. Karena itu kata iblis, pangananku, karena aku di sana. Ya, itu harus dibuang. Sebagai pimpinan mujahadah, pimpinan jamiah, hati-hati. Cari istiqomah kehambaan. Jadi gini hadirin. Ketika iblis itu memiliki sifat seperti itu kan diciptakan api. Yang ono ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak, kok perasaan itu rendah. Aku iki bodoh. Aku ngaji ku sungkan karena aku gak ngerti apa-apa. Aku mulai biyen gak iso ngaji. Terus jingkluk, aku ki wong elek. Sakmene iki sing paling elek aku. Ada di dalam hati kita seperti itu. Iblis paling benci melihat orang yang seperti itu, karena orang itu menduduki makomnya, air mengalir mesti ke bawah. Iku wong elek temen rumangsa elek. Iblis sangat tidak suka. Apa maneh kula jenengan diparingi kedudukan bagus tapi perasaan rendah. Jadi hadirin ingkang kawula mulyakaken, jadi hal yang bagus itu menyebabkan amal itu bagus. Paham ya? Hal yang jelek membuatkan amal ditolak. Keadaan menungso dadak istiqomah kehambaan, berarti rendah napa mboten? Rendah. Perasaannya sopan napa mboten? Sopan karena merasa rendah. Keadaan orang yang demikian merasa baik apa merasa jelek? Merasa jelek. Merasa punya nilai apa tidak? Merasa tidak punya nilai. Loh, ini diterangkan di mana husnul a'mali nata iju husnil akhwal. Jadi nek walik artine ana wong dituntun, dibimbing sehingga hatinya menimbulkan tawadhu. Tawadhu niku ningkluk. Menghargai orang lain. Merasa rendah, sopan. Ya. Keadaan ini akan membuahkan amal yang bagus, diterima oleh Allah. Podo-podo sholat yang ini yang nilainya bagus. Karena nilai sholatnya, nilai mujahadai, nilai semua yang dilakukan bernilai sesuai keadaan yang ada. Timbul kerendahan, amalnya menjadi perasaan amal yang tidak ada nilainya, sehingga tawadhu, sehingga amali hati-hati. Yang lain ketika halnya tidak istiqomah, rumangsa bagus, aku kiyaine, aku ustadze, aku orang yang berilmu, aku datang dari pondok, amal ini akan menjadi membuahkan amal yang tidak baik. Lek amale podo, salate podo, kualitasnya yang tidak sama. Yeah. Yang satu diisi kerendahan, yang satu merasa podo sujudnya di Masjidil Haram, sama-sama ngaji di dalam gedung, kualitasnya beda. Yang satu kualitas memiliki kualitas kerendahan sebagai hamba, yang satu memiliki kualitas merasa dirinya tidak ada kemampuan, bahkan ketika ibadah mungkin menangis di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah. Yang satu kualitasnya tidak ada karena merasa dari pondok, merasa ilmu akeh, merasa lebih mulia.
merasa lebih dihargai oleh Allah. Ini yang membedakan kualitas amal seseorang. Ngertos ya, paham ya? Lah ini kudu hati-hati. Yang diterima oleh Allah amal itu amal yang berkualitas. Ya. Bila amali kualitas, berkualitas, dia ini baik. Mengapa kok kualitas? Karena dia memiliki istiqomah kehambaan. Mengapa kok tidak berkualitas padahal dia pakai serban seperti saya? Dia sujud di Masjidil Haram. Karena ketika amal dia memiliki kualitas ketuhanan, tidak memiliki kualitas hamba. Memiliki kualitas ketuhanan, aku api, aku mulia, aku mampu. Nah, ini yang membedakan. Nah, sebentar lagi bulan puasa loh ya. Kita akan masuk bulan Ramadan, hati-hati. Karena Syekh Abil Hasan As-Sadili ketika mau masuk bulan Ramadan diingatkan oleh Rasul. Mimpi diketahui, didatangi Rasul. Hei Ali, panggilannya Ali. Sebentar lagi masuk Ramadan. Suruh santrimu masuk Ramadan dengan pakaian yang bersih, dengan baju yang bersih. Apa maksudnya? Dicari oleh Syekh Abil Hasan As-Sadili. Akhirnya ketemu dalam surat Al-Muddatsir. Jadi ayatnya di surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Yang berselimut yang tidak berkualitas tadi loh. Berselimut kebenaran, berselimut kesombongan, kan elek. Wahai orang-orang berselimut, berselimut kebanggaan, berselimut merasa beramal, berselimut rumongso api, kum, bangkit, buang itu semua, fa'andir. Bangkit, buang, dan ingatlah dan ingatkanlah. Awakmu elingno, delok awakmu, santrimu, keluargamu, warabbaka fakabbir. Ketika selimut-selimut itu kamu kum fa'andir, maka agungkanlah Tuhanmu. Wasiyabaka fatohir, dan bersihkanlah pakaianmu. Jadi di sini artinya pakaian kehambaan. Terus bunti. Kalau pakaian kehambaan itu benjing niku ibu-ibu, bapak-bapak, pakaian kehambaan yang diaturakan kalau bang. Ya, istiqomah kehambaan. Karena keadaan seseorang itu, amal itu tergantung keadaan seseorang. Lek menungso ni rumongso jadi hamba, amalnya menjadi bagus. Tapi lek menungso ni merasa jadi Tuhan, mengaku kuasa, mengaku jadi Tuhan, amalnya tidak ada nilainya. Bisa dipahami? Jadi kalau begitu bagaimana? Lek wis koyok ngono, bagusnya atik perasaan seseorang, bagusnya keadaan orang itu, keadaan yang berkualitas tadi, ini disebut wahusnul ahwal minat tahakkuki fi makomatil inzal. Karena orang itu dibimbing oleh guru yang menuntun hati, murabi, syukuran ketemu guru torikoh, syukuran ketemu guru hakikat, lebih-lebih ketemu guru al-ghaus yang setiap zaman hanya satu, karena kita akan ditempatkan, dibimbing, dituntun menuju makom inzal atau makom ma'rifatullah. Mulai itu golek. Kalau panjang hanya mengenal ilmu hukum dan lain-lain, ya anggapannya sampai di situ koyok-koyok wis tutup. Padahal belum sampai. Kita belum tahu cara menuju Allah. Belum tahu hijab-hijab yang harus kita hilangkan. Harus butuh guru hakikat. Setelah ketemu harus mencari ridhonya Allah, diperkenankan al-ghaus. Setiap zaman ada, inilah yang musilatilil hadratil aliyah dalam pengajian yang lalu. Jadi bagusnya keadaan seseorang itu karena ditaruh oleh guru yang mana hati kita ini kenal kepada Allah, makrifat. Nah bagaimana kalau panjang turun kenal Gusti Allah? Maka setiap zaman ada al-ghaus.
Terus di bulan Ramadan, sebentar lagi bulan Ramadan gitu. Dalam bulan Ramadan itu Rasul mengatakan Allah menyiapkan surga. Kepingin munggah swarga, oke lah, kepingin naik surga, kepingin mendapat rahmat, ya, walaupun hanya lillah karena Allah, bukan karena nikmatnya. Surga karena lillah, sudah diberi ajaran itu. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Jadi Gusti Allah nggawe swarga itu sing dirindukan tiap hari, tiap saat 4 golongan. Mugi-mugi kalau jangan termasuk golongan ini ya. Amin. 1. Sopo sing dirindukan surga? Talil Quran. Yaitu golongan mereka yang sering istiqomah baca Al-Quran. Secara hukum maca kitab Al-Quran. Tapi secara dalam membaca Al-Quran yang menimbulkan hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Maca Quran menimbulkan hidayah, berubah hati menjadi baik. Itu kalau didalamkan. Lah kita membaca Quran menimbulkan kebanggaan, rebutan khatam, rebutan macam-macam, akhirnya merasa lebih baik. Berarti akhwal kita tidak benar, keadaan kita. Maka ketika itu terjadi, kulo panjang ahli maca Quran tapi membuahkan amal yang tidak bagus. Karena nambahi rumangsa tambah mulya, merasa lebih bagus, merasa khatam. Apalagi kalau didengar orang ya, merasa wah enak suaraku. Riak malah dosa karena pamer. Lek ora iso ngono tetep baca Quran, niat belajar. Aja sampai tidak. Karena Al-Quran itu petunjuk. Ya, dibaca walaupun hanya beberapa ayat diwaca. Kalau urusan pahala diberi pahala. Tapi kalau keadaan manusia itu ketika melakukan amal, keadaannya itu jahat, keadaannya itu bukan hamba, mesti berpengaruh pada amal. Tambah ake amali, tambah ake pameri. Ini kan kita ya. Lek tambah bagus tambah banggai, kan ngaten. Lek melebihi tambah sombongnya, merasa lebih baik daripada orang lain. Dandanono kun tolibal istiqomah, istiqomah kehambaan, istiqomah tauhid ketuhanan kepada Allah. Gak pokok amal, pokok amal bangga tok mboten ro. Les mati baru kerasa ditolak mardudun wa madrubun li wajhi syahibi, iku baru kerasa. Terasa itu. Karena kita tidak pengalaman di alam barzakh. Mulanya wajib golek guru, ya. Wajib ini. Lebih-lebih guru yang bisa musilatil hadratil, ada wajib itu. Siji talil Quran. Ahli maca. Lah panjang ngaji didalamkan. Ketika membaca Quran, keadaan akhwal kita harus kita perbaiki. Jadi rumangsa hamba ketika maca Quran bismillahirrahmanirrahim merasa ini ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, ketika baca tidak pantas. Akhirnya mungkin dengan membaca ya Allah kula wong paling elek maca Quran jenengan, maca ayat jenengan. Jadi ini amal menjadi baik. Husnil amal, jadi bagus amalnya. Nah kita kan tidak pernah ngaji nih, yang penting tandang rurune swarga kan gitu ya. Ayo sekarang ngaji, belajar sama. Saya pun juga baca Quran. Walaupun sedikit, hanya sekebet, 2 kebet tiap hari, atau bisa itu tetap saya baca. Karena tahu saya berusaha mencintai Rasul, mencintai Allah, maka saya harus membaca Quran. Walaupun sedikit tok. Malah pengamal jangan gak diwaca, dibaca itu. Talil Quran. Sing nomor loro, rada abot. Surga merindukan wahafidil lisan. Surga itu rindu kepada orang yang bisa menjaga lisan. Ahli maca Quran atau ahli hibah lisan kan mboten bagus itu.
Khatam berapa kali? Sebulan 3 kali di masjid, saya sendiri bisa khatam sebulan sekali di rumah. Tapi selain membaca Al-Quran yang firman Allah, tapi ini juga baca, tapi bukan Quran, baca salah kancane. Terus pun ini baca dosane kancane. Gimana itu? Padahal ini bertautan, surga itu merindukan orang baca Quran dan orang yang bisa menjaga lesan. Kalau banyak kan los, teman-teman. Lihat TV ada kejelekan, kita ikut nimbrung di sana. Lesan ikut ngerasani orang, lesan tidak mau diperingatkan, di peringatan balas. Lesan ini bukan menjadi lesan yang harum, tapi lesan yang busuk. Aneh. Ingin surga, padahal surga itu harum. Kita masuk surga tapi penuh busuk, ditolak. Paham maksudnya? Masuk gedung yang bersih, yang indah, harum, yang masuk bawa bangkai, baunya busuk, ditolak apa enggak itu? Memlebu masjidnya panjang, nggawa batang itu ditolak, diusir ambil takmir. Apa maksudnya? Ingin masuk surga tapi suka ghibah. Wong ngrasani itu ayuhaibu ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Orang kerasan itu sama dengan gembol bangkai, makan badang, makan bangkai. Tapi kepingin masuk surga, tapi tiap hari makan bangkai. Tidak mungkin toh itu. Itu artinya kualitas hal yang harus kita lakukan kudu diperbaiki di sini. Karena mungkin hari ini saya, anak-anak saya ini, Haris ini ya ibadah tapi jelek. Saya panjenengan jelek akhlaknya, bagaimana? Keadaan ini hal tadi loh yang dibaca ya, ibu bapak ingin masuk surga ya, ibadah ya, traweh ya, mangkoma Ramadana imanan wakti saban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang sholat traweh, sholat bulan Ramadan, imanan wahtisaban, beriman dan mengharap kepada Allah, ghufirallahu, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu walaupun sebanyak apapun. Apakah itu? Iya, cuma koreksi hal yang harus kita lakukan ketika sholat. No apa ora, berkualitas no boten, ngerti lho. Sholatnya bagus, mujadai bagus, karena tidak berkualitas ditolak. Mengapa? Yo mujahadah, yo fitnah, yo ditolak. Yo salat tarawih, yo fitnah. Nggih, yo poso, yo ngerasani, yo barang haram, yo ditolak. Karena ini harus ada bagusnya amal itu, karena bagusnya perbuatan, bagusnya hal keadaan manusia. 2, wahafidil lisan. Wong sing iso njaga lisan. Mulane poso kalian ngerasani kan, ngoten nggih. Ya, jadi dijaga itu. 3, wa mut'imil ji'an. Kita sering memberikan makan pada orang yang kelaparan. Ojo medit-medit. Punya rezeki ada temannya tidak makan, belikan bungkusan walaupun 5.000. Niat karena Allah. Bagusi hatimu dengan kenal kepada Allah. Karena Allah. Ini ada anak yatim gak bisa bayar sekolah, bismillah. Karena Allah. Ini ada orang tidak punya sangu anak-anak, karena Allah. Karena Allah, bukan karena apa-apa. Wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang lapar. Yang nomor 4, surga rindu kepada siapa? Wasso imina fi syahri Ramadan. Surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kembali kali sing diaturaken kalau puasanya ini bernilai amal puasa yang baik apa tidak. Ngekei daharan wong sing lapar bernilai
amal memberikan makanan kepada orang yang kelaparan itu baik apa tidak. Dan seterusnya, termasuk baca Quran tadi, baik nilai bacaan Al-Quran yang baik apa tidak, itu tergantung kepada bagusnya keadaan seseorang. Lah bagus keadaan seseorang karena melaksanakan istiqomah kehambaan. Masih ngekei uang tapi merasa hamba, tidak merasa tidak begitu. Walaupun memberi orang merasa hamba. Ini loh sama-sama, tidak merasa yang diberi itu merasa disakiti. Kita gimana ini? Perbaiki keadaan kita. Karena keadaan kita ini menentukan amal baik tidaknya kula panjenengan. Lah keadaan kula panjenengan ya apa supaya iso amal? Harus ada guru yang menuntun masuk ke makom inzal, artinya makom di mana manusia itu tidak dijadikan oleh Allah bertemu dengannya, artinya orang itu diridhoi Allah dalam hatinya, dalam perbuatannya, karena kenal kepada Allah Sang Pencipta. Jadi hadirin gimana ya, lebih-lebih kula jangan sampai di bulan Ramadan makan bangkai. Di bulan Ramadan membunuh, ada orang membunuh, poso-poso membunuh. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ono bulan Ramadan ngerasani wong menfitnah orang lebih berat daripada pembunuhan. Poso jaluk ridhone Allah membunuh orang. Poso minta ridhonya Allah, surga diturunkan, Lailatul Qadar diturunkan, makan bangkai temannya. Gimana ini? Apa yang diperbaiki Ustaz? Abah, keadaanmu perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Mujadah, supaya kita ditempatkan di makom istiqomah kehambaan. Lah bisa menduduki makom kehambaan, syaratnya kenal dulu kepada Allah. Allah wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kali yang diwajibkan oleh Allah bagi seorang manusia, bagi manusia adalah ma'rifatul ilahi, kenal dulu kepada Allah bistiqoni, seyakin-yakinnya. Lah untuk kenal cari pembimbing rohani. Kalau sing nuntun baca Quran, nuntun baca kitab, nuntun kula panjenengan ruh hukum di setiap daerah ada. Itu ulama ahlul fikri. Lah panjenengan harus mencari ulama yang bisa nuntun hati dengan metodenya, mencari ulama yang bisa membuang aling-aling sehingga kita tahu tujuan bahwa itu untuk Allah, dan bila perlu dengan fadlnya Allah, hanya fadlnya Allah, taufik hidayahnya Allah, kita diperkenalkan kepada guru satu zaman, hanya satu orang yang namanya Al-Ghaus. Ya, moga-moga kita diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan atau hari ini ditemukan kepada Ghausi hadzal zaman, sehingga hati kita tidak hanya apal ilmu, paham dengan ilmu, mengerti dengan ilmu, tapi ilmu itu bisa menjadikan kita sowan wusul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Nggih, monggo Bapak Ibu, sebelum Ramadan, bulan suci hadir datang kepada kita, kita berseni segala dosa-dosa kita. Padahal kita mau masuk ke bulan suci, tentunya jiwa ini harus suci. Seperti orang haji ke tanah suci, maka uang, darah ataupun jiwa harus suci karena masuk ke kota suci. Begitu pula bulan Ramadan. Monggo kula panjenengan sakjane paham menawi dipun timbang swarga apa neraka. Kula paham, panjenengan juga paham, mboten pantes kula panjenengan mlebu swargane Gusti Allah walaupun tergolong 4 golongan itu. Mboten pantes kula panjenengan mendapatkan ampunan ridhone Allah karena kita masih suka menghujat orang lain,
Kita masih banyak dosa dengan ibu bapak kula jenengan, sehingga ibu bapak meninggalkan dunia yang fana, istri kita meninggalkan dunia yang fana, suami kita meninggalkan dunia yang fana. Kita masih tenang-tenang membawa dosa-dosa yang kita lakukan. Terus pundi kula bisa mendapatkan kasih sayang Allah kalau kita seperti ini? Hanya satu, kembali kepada hamba, merasa jadi hamba, merasa rendah, merasa penuh dosa, buang perasaan baik, buang perasaan jaga no amal, buang perasaan bangga, karena itu bukan sifat manusia, itu sifat Tuhan, karena dialah yang memilikinya. Mumpung ada kesempatan di ujung Sya'ban, akan masuk bulan Ramadan, kita kosongkan hati kita. Kita kosong ibarat wadah tempat, kita buang isinya. Dan kita bersihkan dengan sifat nol, kabeh gume Gusti Allah. Setelah itu kita masuk mengisi hati, akhwal, amal di bulan Ramadan dengan kerendahan dan kesucian. Hadirin, alangkah indahnya orang meninggal dunia yang fana ini, pernah menangisi dosa, bahkan nangis terseduh-seduh karena ingat dosa. Untung sekali kita kalau seperti itu. Kita melakukan dosa, diberi oleh Allah hidayah, ingat dengan dosanya. Kita tidak pernah merasa baik di hadapan Allah. Ketika besok di alam mahsyar dipun gelar tuntutan-tuntutan, surga dan neraka dibuka. Yang ahli surga masuk ke dalam surga berbondong-bondong. Yang jelek seperti kita akan digiring ke neraka, masuk berbondong-bondong menuju neraka. Tangisan yang tidak ada henti-hentinya, jeritan yang menyedihkan telah terjadi. Bukan hanya ribuan orang, miliaran manusia menangis mohon ampun, digiring wonten ngersane Allah menuju neraka. Ayo bayangno, kula sing digiring, panjenengan sing digiring, wis digiring nang neraka, anake ngebut-ngebuti, ibu, bapak, aku anakmu, kau tinggal kemana? Anakku, nafsi. Aku hari ini digiring oleh Allah ke neraka. Aku juga digiring, tapi engkau panjenengan tak gawe anci-anci neraka. Krana kula ana donya mboten panjenengan bimbing. Ibu wis ana neraka, anak jahit digawe anci-anci buat pijakan kepalanya. Hari itu tego-tegoan hadirin. Mumpung ada kesempatan. Obatnya, pembersihnya adalah air mata. Nangis ana donya. Air mata kerendahan, air mata dosa. Paksa untuk menangis sebelum dipaksa oleh Allah menangis, ada di dalam neraka. Jangan takut dihujat oleh orang, karena Allah memerintah kita menangis. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Allah mengatakan tertawalah, tapi sedikit saja sebagai penerima rahmatnya Allah. Wal yabku, dan menangislah kamu katsira, yang banyak. Ya, menangis. Kita hanya dihibur kesenangan sedikit, lupa dosa. Kita dihibur oleh Allah kebahagiaan sedikit saja, lupa kalau kita ini adalah orang jelek, sudah merasa baik. Dihibur oleh Allah bisa haji, bisa umrah, sudah hilang kehambaan kita. Kita merasa menjadi orang yang keramat. Dihibur bisa mujahadah saja, merasa diri kita ini sudah orang mulia. Hati-hati, amal pun bisa menjebak kita untuk menurunkan hal keadaan kita yang sudah baik akan menjadi takabur. Monggo Bapak Ibu punya anak. Anak-anak kita sudah kita bimbing menuju Allah. Yang tahu panjenengan. Ibu, bapak ingin masuk surga,
silakan. Tapi kalau anak-anak kita ketinggalan, kula mboten trima Gusti, kula mboten trima, kula darahi bapak kula, darahi ibu. Lek kula nyemplung neraka, ibu kula dhisik, bapak kula dhisik. Hati-hati dengan anak-anak yang kita gendong, nampaknya lucu, nampaknya baik. Hati-hati dengan anak-anak kita yang nampaknya sangat berbakti, tidak punya uang dikasih jutaan. Hati-hati, justru kalau itu tidak sadar kembali kepada Allah, hal yang dia miliki bukan hal kehambaan, bukan keadaan sebagai hamba, malah merasa jadi Tuhan, merasa jadi Tuhan. Hati-hati, semua akan jadi musuh, semua akan menjadi musuh di hadapan Allah. Ayo, walaupun panjenengan gak iso nangis, terutama saya gak iso nangis, mungkin ono salah satu bocah, ono salah satu manusia yang merasa dosa yang di bawah, bertahun-tahun mengendap di dada, tapi tidak bisa nangis. Siapa tahu justru itu penyebab kita diampuni semua. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita sama-sama senasib dalam perjalanan yang tiada tentu. Monggo hadirin, rumangsa elek dhisik, rumangsa rendah, ingat ibumu, ingat ayahmu, ingat anak-anakmu. Semua di alam sana membutuhkan, tapi kita tidak peduli. Di hari ini kita sowan kepada Allah. Sing boten apal ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ada yang sudah berpakaian baru, ada yang sudah membeli sarung baru. Tengok ayahmu, sarungnya beda kabeh. Kita mementingkan diri kita, awas, itu termasuk hukukul walidain. Wani karo wong tua dhisik loh. Jangan diri kita yang melahirkanmu dulu kan. Jangan kita egois. Awas terbalik. Ya Allah, inginnya selamat, tapi demikian. Ya Allah, inginnya baik, tapi saya demikian. Mujadah ya, mujadah anak-anakku. Saya tahu engkau seperti saya, dosanya banyak sekali, khianatnya banyak sekali. Ada kesempatan di malam Jum'ah, sholawat dibaca, Rasul hadir, diterima oleh Rasul. Oh umatku, ternyata kamu yang datang ini penuh dosa, dosamu banyak, tak jalukno sepuro nang Gusti Allah. Itulah Rasulmu, itulah Nabi Muhammad kita. Al-Fatihah. Monggo hadirin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana waslahu waruha wadrikni faqad dhalamtu wa batu wa rabbini walaysa liya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksun. Masukkan ke hati, biar hati kita memiliki hal yang baik. Ya Sayyidi ya Rasulullah, turunkan ke hati. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilah ya Sayyidi musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Sebelum saya akhiri, ini ada obat di depan saya. Kita doakan, mohon kepada Allah, semoga obat ini barokah bagi semuanya, khususnya yang bersangkutan, umumnya kita. Semoga diangkat semua kesulitannya, sakitnya, terutama sakit batin imannya, sakit ekonominya, dan sakit jasadnya. Semoga Allah meridhoi, merahmati. Al-Fatihah.
Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tasafuan, kita renungkan di hati, kita taruh di jerone hati sambil tasafuan rumangsa elek dewi-dewi, rumangsa kita bertanggung jawab kepada siapapun, keluarga, anak-anak dan semuanya. Ya Syafi'al Khalqi Salatu wassalam Rol khalqi dialanam waslahu warohahu adrikni faqad dalam abadaun wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa'in tarud takun dosa sonha lika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamu alaika ya sayyidi binadrati musilatin lil khadrati aliyati al-Fatihah.